Halo teman-teman. Nah, di video ini aku ingin berbagi cerita ke kalian tentang hasil bacaan aku, yaitu novel karya Dan Brown. Nah, dua novelnya yang aku baca adalah Angels and Demons dan The Lost Symbol. Nah, dua novel ini adalah sama-sama memecahkan suatu masalah, suatu kejadian. Nah, dalam novel ini tuh sangat menarik dan seru sekali bagi aku karena novel ini mengandung banyak ketegangan dan banyak sekali teka-teki yang mengundang pembaca itu juga berpikir keras seperti itu. Dan banyak sekali twist-twist di luar ekspektasi pembaca. Nah, pertama cerita pada novel Malaikat dan Iblis. Nah, cerita ini berawal dari ditemukannya tewas seorang ilmuwan yaitu Leonardo Vetrad dan ditemukan simbol Illuminati di dadanya. Nah, kemudian dipanggillah seorang ilmuwan simbolisme yaitu Robert Langdon untuk memecahkan masalah itu. Nah, kemudian bersama Victoria Vetrad yang juga merupakan anak dari korban, mereka menyelidiki kasus itu dan singkatnya simbol itu mengarahkan mereka ke Vatikan. Dan setelah mereka di sana, diketahui juga ada sebuah masalah bahwa sebuah zat yang berbahaya antimateri telah dicuri oleh seorang yang misterius dan akan meledak dalam hitungan jam. Dan lebih bahayanya lagi, pada hari itu adalah hari dipilihnya paus baru karena paus sebelumnya sudah wafat, jadi diadakan pemilihan paus baru. Namun ketika pemilihan diketahui bahwa 4 dari para paus yang mencalonkan diri itu ternyata hilang, dicuri. Nah, Langdon dan Victoria menyelidiki masalah itu dan terjun ke dalam labirin sejarah, mengikuti jejak pencerahan. Dan jejak-jejak itu membawa mereka ke lokasi-lokasi kuno yang mencerminkan 4 unsur alam, yaitu air, tanah, udara, dan api. Nah, ketika mereka berniat untuk menyelamatkan 4 kardinal itu, tapi mereka terlambat. Ketika ditemukan, 4 kardinal itu dalam posisi yang pertama telah dibakar, kedua ditenggelamkan dalam air, ketiga dikubur dalam tanah, dan yang keempat adalah digantung di udara. Dan singkat cerita, plot twist ini adalah yang membuat kita pembaca seakan-akan uh, membuat kita terkejut. Ternyata dalang dibalik semua ini adalah seorang yang dikenal suci, heroik, yaitu asisten dari Paus sendiri, karena dia tujuannya adalah ingin menciptakan ketakutan agar gereja kembali berkuasa. Tapi akhirnya dia juga pun bunuh diri karena dia ngerasa bersalah. Oleh karena itu, salah satu pelajaran yang bisa aku ambil dari kisah ini adalah ilmu pengetahuan dan agama bisa saling melengkapi, tidak harus bertentangan. Dalam novel ini diketahui bahwa salah satu konfliknya adalah konflik antara sains dan agama. Namun, dalam cerita ini, Dan Brown, penulis, berhasil menjelaskan bahwa kedua ilmu itu harus saling melengkapi, tidak saling meniadakan. Karena kebenaran tidak harus datang dari satu sisi saja, karena iman dan akal bisa jalan bersama. Seperti juga yang dikutip dari ungkapan Robert Langdon bahwa sains dan agama bukan musuh. Mereka adalah saudara yang tersesat dalam pertengkaran tua. Novel kedua yang akan aku bahas adalah The Lost Symbol. Nah, di sini kita masih akan berpetualang bersama Profesor Robert Langdon. Nah, cerita ini berawal dari Robert Langdon ini menerima telepon dari seorang yang katanya asisten dari Peter Solomon. Beliau merupakan sahabat dari profesor dan juga merupakan anggota Masor yang merupakan salah satu anggota organisasi di Amerika. Nah, profesor ini ditelepon untuk menyampaikan pidato di Capitol di Washington itu. Nah, singkat cerita datanglah profesor ini ke tempat itu. Namun setelah dia sampai di sana, dia
tidak menemukan Peter Solomon maupun audiens yang akan mendengar pidatonya. Akhirnya dia merasakan adanya kejanggalan dan akhirnya dia mengetahui bahwa dia telah dijebak. Dan di tengah gedung Kapitol itu dia menemukan tangan yang terpotong dan tangannya berbentuk seperti ini menunjuk ke atas seakan-akan itu mengarahkan sesuatu. Dan inilah awal dari petualangan untuk memecahkan simbol-simbol, karena di setiap jari-jari tangan itu terdapat simbol yang mengarahkan pada suatu rahasia seperti itu. Nah, kemudian diketahui bahwa orang yang mengundang profesor dan mencuri sekaligus memotong tangan Peter itu adalah ternyata orang yang menyebut dirinya sebagai Mal'ah. Dia memaksa profesor untuk menunjukkan rahasia yang ada di balik simbol-simbol yang ditunjukkan itu. Diketahui bahwa Peter ini masih hidup, dikatakan oleh Mal'ah ini, dan Peter ini akan dikembalikan jikalau profesor berhasil menunjukkan tempat rahasia di balik yang disembunyikan oleh simbol ini. Dengan desakan dari Mal'ah dan dengan tujuan ingin menolong Peter, akhirnya profesor ini menyelidiki dan memecahkan simbol-simbol itu. Singkat cerita, diketahuilah rahasia yang disimpan itu. Dan plot twistnya ternyata rahasia yang mereka cari ini adalah bukan berbentuk fisik, tapi ternyata pengetahuan kuno yang tersembunyi dalam diri manusia itu sendiri. Nah, dalam kisah ini mengajarkan kita bahwa rahasia terbesar bukanlah benda mistis, melainkan kemampuan manusia untuk tumbuh dan berubah. Setelah aku membaca kedua novel ini, aku menyadari betapa pentingnya salah satu ilmu, yaitu ilmu filologi. Nah, baik dalam novel Angels and Demons dan The Lost Symbol, Robert Langdon bisa menyelidiki masalah atau mengetahui rahasia-rahasia kuno itu dengan pemahaman dia, dengan pengetahuan dia tentang simbol-simbol kuno, mantra-mantra, atau kode-kode tersembunyi maupun bahasa-bahasa yang jarang digunakan oleh orang lain, seperti itu. Nah, dari pemahamannya itulah dia bisa mengetahui rahasia-rahasia tersembunyi yang tidak semua orang itu ketahui. Itu saja cerita singkat aku terhadap hasil bacaan aku tentang novel Malaikat dan Iblis atau Angels and Demons dan The Lost Symbol. Dan kalian jangan lupa untuk membacanya karena banyak sekali cerita-ceritanya yang sangat menarik yang tidak aku ceritakan di sini. Oke, see you, bye-bye.